Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4601. Ketika Lulu melihat Damian Huo, dia terkejut dan berkata dengan keras, "Tuan Huo." Devora Oliveira juga sedikit menyipit. Dengan sedikit keraguan di matanya. Dia tahu betul siapa Damian Huo. Dan keluarga suaminya. Keluarga Luo dan keluarga Huo. Keduanya adalah keluarga tersembunyi. Dan mereka memiliki banyak kontak pada hari kerja. Tapi temperamen Damian Huo yang arogan dan mendominasi selalu tidak disukai oleh Devora Oliveira. Jadi keduanya tidak memiliki hubungan yang baik. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan di sini. Tuan Huo, Anda datang tepat waktu. Melihat Damian Huo, Lionel Ferreira segera bergegas seperti darah ayam. Dia merasa telah menemukan kesempatan untuk menyelamatkan muka. Lionel Ferreira datang langsung di depan Damian Huo. Dan berkata terus terang, "Tuan Huo, Anda datang tepat. Sudah kubilang. Tadi malam bajingan bermarga York ini tidak memberimu muka dan menyinggungmu. Aku melindunginya. Tapi aku menyesal sekarang. Kamu tidak perlu memberiku wajah apapun. Lakukan apapun yang Anda ingin membunuhnya. Jika Anda membutuhkan saya untuk mengambil tindakan, Anda berbicara. Dan saya akan membantu." Karena itu, Lionel Ferreira menyingsingkan lengan bajunya. Tersenyum muram pada Harvey York. Dan menggertakkan giginya. "Wah, kamu mati. Tanpa saya menutupi Anda. Anda mungkin bahkan tidak akan tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Hari ini tahun depan. Aku akan pergi ke kuburanmu dan membakar dupa untukmu." Mendengar perkataan Lionel Ferreira, Lulu kaget. Menatap wajah Lionel Ferreira dengan ketakutan. Dia tahu betul bahwa Harvey York sudah tamat. Mungkin film dan televisi Jinling juga sudah selesai. Tidak peduli seberapa kaya dan cakapnya Harvey York, dapatkah dia dibandingkan dengan pemuda seperti Damian Huo? Level kedua orang itu berbeda. 6 keluarga tersembunyi jelas bukan sesuatu yang bisa disinggung oleh orang biasa dengan santai. Banyak eksekutif dan selebriti internet, selebriti wanita juga terengah-engah. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa semuanya hari ini tiba-tiba gelisah dan gelombang demi gelombang. Pada saat ini, Lionel Ferreira menunjuk Harvey York dan berkata dengan keras, "Tuan Huo, ayo lakukan. Biarkan dia tahu mengapa bunganya begitu merah. Jangan beri aku wajah apapun." Retakan. Backhand Damian Huo adalah mulut besar. Dan dia melemparkannya langsung ke wajah Lionel Ferreira. Langsung menghancurkan wajah plastiknya. Lionel Ferreira benar-benar tercengang. Dia menutupi wajahnya dan menggigil. "Tuan Huo, apakah Anda melakukan kesalahan? Aku tidak menyinggungmu lagi. Untuk apa kau memukulku? Kamu harus memukulnya." Retakan. Ketika Damian Huo mendengar ini, dia menamparnya lagi. Dan tamparan itu begitu keras dan keras hingga merontokkan beberapa gigi Lionel Ferreira. "Bajingan. Apakah Tuan Muda York orang sepertimu memenuhi syarat untuk berteriak? Aku belum perlu memberimu wajah. Kamu adalah aktor yang hebat. Kamu memiliki wajah kentut di depanku. Damian Huo. Bunuh dia sampai mati untukku." Dengan perintah Damian Huo, semua preman berjas hitam bergegas keluar, meninju dan menendang Lionel Ferreira. Lionel Ferreira menangis dan melolong, terus-menerus berguling. "Tuan Huo, mengapa kamu memukulku? Kakakku benar-benar meneleponmu kemarin. Kakak tertuaku keluar kemarin. Kakak laki-laki tertuaku adalah pria besar yang bahkan tidak bisa kamu sakiti. Jika kamu memukulku sekarang, kamu tidak bisa bergaul dengan kakak laki-lakiku. Kakakmu, Damian Huo diusir. Ayo,
Katakan padaku, pria mana yang bahkan tidak berani menggerakkanku. Bab 4602. Pangeran Sidu. Kakak tertuaku adalah Pangeran Sidu. Pada saat ini, Lionel Ferreira juga tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Jadi dia tidak membuat reservasi dan langsung menyebutkan nama pendukung terbesar. Dia meneleponmu tadi malam dan memintamu untuk melepaskan kami. Pangeran apa? Apakah kamu pikir kamu sedang bermain kepang? Jangan bicara tentang pangeran. Tidak ada gunanya kaisar datang. Tadi malam, kamu bisa pergi dengan seluruh tangan dan kakimu. Dan itu karena wajah Tuan Muda York. Beraninya kau berteriak pada Tuan Muda York di depanku. Aku akan membunuhmu. Damian Huo yang marah tidak mendengarkan detail Lionel Ferreira. Dan dia menendang Lionel Ferreira ke tanah lagi dengan satu tendangan. Dan wajah Lionel Ferreira membeku. Dan wajahnya tidak bisa dipercaya. Apakah Anda melihat wajah Harvey York? Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin wajah Harvey York lebih besar dari Pangeran Sidu? Dan mata Lulu bulat. Dengan ekspresi tidak percaya dan tidak percaya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana seseorang yang makan nasi lunak memiliki kemampuan yang luar biasa. Tepuk tangan. Damian Huo langsung mengambil kembali Lionel Ferreira. Dan menamparkan forehand dan backhandnya dengan 10-8 tamparan. Membuat wajahnya terlihat seperti kepala babi. Setelah itu, Damian Huo datang ke Harvey York menjilati wajahnya. Dan berkata dengan hormat, Tuan Muda York, selamat pagi. Aku salah tentang apa yang terjadi tadi malam. Aku buta. Saya harap Anda memiliki banyak orang dewasa. Jangan pedulikan saya. Aku datang ke sini khusus untuk meminta maaf padamu hari ini. Apa? Mendengar kata-kata Damian Huo, semua orang di aula itu kesurupan. Dan jarum bisa terdengar di mana-mana di aula. Banyak bintang wanita cantik dan selebriti internet wanita bahkan menutup mulutnya rapat-rapat agar tidak berteriak. Damian Huo datang untuk meminta maaf dengan tulus hari ini. Setelah dia kembali tadi malam, Vernei Huo tidak mengajarinya banyak. Tetapi memberitahunya semua yang telah dilakukan Harvey York di Jinling akhir-akhir ini dengan sangat rinci. Mendengar bahwa Harvey York dan begitu banyak orang besar di Jinling berteman baik. Dan bahwa mereka yang tidak bisa bergaul dengan Harvey York semuanya berakhir dengan menyedihkan. Damian Huo tiba-tiba berkeringat dingin. Dia tahu betul bahwa Harvey York masih memberi wajah Vernei Huo tadi malam. Kalau tidak, setidaknya dia harus mematahkan anggota tubuhnya dan merangkak keluar seperti anjing. Karena itu, pada saat ini, Damian Huo memutuskan untuk menundukkan wajahnya dan meminta maaf dengan benar setelah memikirkannya sepanjang malam. Di satu sisi, saya berharap untuk menghapus keluhan. Di sisi lain, saya berharap bisa berteman dengan Harvey York. Lagi pula, karakter yang luar biasa seperti itu pasti 10.000 kali lebih baik sebagai teman daripada musuh. Jadi pagi-pagi sekali, Damian Huo datang terburu-buru. Ketika saya pergi ke Jifutang, saya tidak dapat menemukannya. Setelah Damian Huo bertanya tentang keberadaan Harvey York, dia bergegas tanpa henti. Dan tepat ketika Lionel Ferreira, yang tidak memiliki mata panjang, berteriak di depan Harvey York, Damian Huo tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Dia menginjak orang itu dengan rapi. Di satu sisi, itu adalah penjelasan untuk Harvey York. Dan di sisi lain, itu adalah menunjukkan kasih sayang. Dan adegan ini tidak hanya membuat selebriti dan selebriti internet itu tercengang. Tetapi bahkan Devorah Oliveira sedikit tidak dapat dipercaya dan tidak dapat dipercaya. Sebagai anggota keluarga Luo tersembunyi, dia sangat menyadari perilaku dan kesombongan Damian Huo. Generasi playboy. Mereka biasanya berjalan menyamping pada hari kerja. Tetapi mereka benar-benar diyakinkan oleh Harvey York.
Hanya bisa dikatakan bahwa kemampuan Harvey York di luar imajinasi. Jadi pada saat ini, seluruh tempat itu sunyi senyap. Semua orang saling memandang. Tidak tahu harus menunjukkan apa. Bab 4603. Kau ingin meminta maaf. Melihat gerakan Damian Huo, Harvey York tidak memiliki terlalu banyak ekspresi. Tetapi malah berkata sambil tersenyum, Anda, Tuan Huo, apakah Anda tidak meminta maaf dengan baik tadi malam? Jantung Damian Huo berdetak kencang. Dan kemudian dia membungkuk 90 derajat. Itu terjadi begitu cepat tadi malam. Aku tidak bisa menoleh. Jadi apakah itu ketulusan permintaan maaf atau permintaan maaf? Ada kekurangannya. Dan tadi malam, saya kembali dan memiliki ingatan yang baik untuk satu malam. Dan saya tiba-tiba mengerti. Tuan Muda York, Anda benar-benar memberikan wajah keluarga Huo kami dan benar-benar menunjukkan belas kasihan kepada saya. Jika bukan karena Anda, Tuan Muda York, tetapi orang lain tadi malam, saya mungkin sudah menjadi orang hilang sekarang. Jadi, saya datang ke sini pagi-pagi sekali. Meskipun agak lancang, saya benar-benar datang untuk menyampaikan permintaan maaf dan terima kasih saya. Dan luka-luka di tubuh saya semua karena saya. Saya secara khusus mengubah foto di kartu identitas saya menjadi seperti sekarang. Hanya untuk mengingatkan diri saya sendiri setiap saat. Bersikaplah rendah hati. Dan tanyakan hati nurani Anda saat melakukan sesuatu. Mendengar kata-kata tulus Damian Huo, Lulu langsung mengerti. Mereka bisa menyingkir tadi malam. Dan mereka benar-benar tidak ada hubungannya dengan Lionel Ferreira. Bahkan dapat dikatakan bahwa tanpa perlindungan Harvey York, mereka mungkin benar-benar orang hilang sekarang. Memikirkan penghinaannya terhadap Harvey York tadi malam dan di pagi hari. Memikirkan keunggulan dan kesombongannya. Wajah Lulu saat ini menjadi panas dalam gelombang. Seolah-olah seseorang telah menamparkan wajahnya. Dan Lionel Ferreira lumpuh di tanah dan berkedut. Tetapi masih menatap tak percaya. Tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak bisa mengetahuinya. Dia sudah memeriksa resume Harvey York. Dan dia adalah menantu dari rumah ke rumah. Bagaimana jika dia adalah menantu dari cabang ke-9 keluarga Jin di Mordu? Cabang ke-9 adalah cabang paling marginal dari keluarga Jin di Mordu. Dan Mandy Zimmer sama sekali tidak disambut oleh manajemen senior keluarga Jin di Mordu. Karena itu, bahkan Mandy Zimmer tidak bisa mendapatkan cahaya dari keluarga Jin di Mordu. Apalagi Harvey York, menantu dari rumah ke rumah. Jadi, bagaimana Harvey York dan The He bisa membuat pria besar seperti Damian Huo datang untuk menjilatnya? Lagi pula, bagaimana dia tahu Isabel Wax? Itu adalah perwakilan timur jauh dari Chaebol Bintang di Sydney. Salah satu kandidat yang mungkin mewarisi Chaebol di masa depan. Di Sydney, Isabel Wax jelas merupakan orang besar di puncak. Lionel Ferreira tampak bingung. Sekaligus menyesal telah memuntahkan darah. Sejak dia bertemu Harvey York, dia tidak hanya dipukuli. Dia dipukuli di depan umum. Dan yang paling penting, dia langsung dilarang di industri hiburan. Berpikir bahwa dia harus pergi ke pabrik untuk membuat sekrup untuk bertahan hidup selama sisa hidupnya. Lionel Ferreira saat ini tidak sabar untuk ditampar ke tanah. Namun, tidak peduli apa pikirannya di dalam hatinya. Lionel Ferreira tahu betul pada saat ini bahwa seseorang seperti Harvey York yang jelas bukan sesuatu yang bisa dia provokasi. Dan aktris-aktris muda dan cantik serta selebritas internet wanita itu, setelah bereaksi, memandang Harvey York dengan lebih banyak kekaguman. Pemilik baru ini tidak hanya muda, tetapi yang terpenting, energinya luar biasa. Bahkan orang-orang seperti Damian Huo diyakinkan olehnya. Di masa depan di lingkaran hiburan Jinling, dia pasti akan mengungkapkan pikirannya.
Merupakan suatu berkah untuk dapat mengikuti pemilik seperti itu. Beberapa bintang wanita dan selebritas internet dengan penampilan paling menonjol semuanya mengangkat dada dan mengangkat kepala saat ini. Mengedipkan mata seperti sutra. Semua orang bersaing satu sama lain. Berharap Harvey York bisa melihat mereka secara langsung. Devorah Oliveira dan Marisol Yeager juga berjalan ke sisi Harvey York dengan senyum di wajah mereka. Masing-masing memegang tangannya dan mengambil gambar saat ini. Bab 4604. Melihat aksi Devorah Oliveira dan Marisol Yeager, seluruh bintang wanita cantik dan selebriti internet pun berkumpul untuk berfoto bersama. Bahkan Lulu pun nakal dan terjepit di pinggir keramaian hanya untuk berfoto bersama Harvey York. Bajingan, bajingan. Melihat bahwa wanita itu bahkan tidak memandangnya. Dia benar-benar berlari untuk menjilat telapak kaki Harvey York. Pada saat ini, Lionel Ferreira benar-benar gila. Kenapa kamu? Kamu hanya menantu. Kenapa? Kakak tertuaku, Pangeran Sidu, tidak akan membiarkanmu pergi. Retakan. Damian Huo berjalan dengan penuh semangat. Dan menamparkan Lionel Ferreira ke tanah dengan tamparan lagi. Dia khawatir tidak bisa menemukan kesempatan untuk terus tampil baik. Dia tidak menyangka Lionel Ferreira memberinya bantal ketika dia tertidur. Damian Huo mengatakan sesuatu di dalam hatinya. Sementara tangannya kejam. Tamparan demi tamparan. Dan tampar Lionel Ferreira terus-menerus. Bajingan. Apa yang kamu lakukan? Bisakah Anda menyinggung Tuan Muda York saya? Orang-orang seperti Tuan Muda York tidak akan peduli dengan orang sepertimu. Tapi aku, Damian Huo, mau tidak mau melihat seseorang tidak menghormati Tuan York. Jika kamu memiliki ketidakpuasan, katakan dengan lantang. Aku berjanji. Aku akan membunuh seluruh keluargamu. Dan aku akan menggali kuburan generasi ke-18 leluhurmu. Dan membawa tulang mereka menjadi abu. Lionel Ferreira dipukul dan mengerang. Dan akhirnya dia mengaku. Tidak lagi berani mengatakan kata-kata kasar. Tetapi mundur. Jangan berani. Aku benar-benar tidak berani. Tolong perlakukan aku seperti kentut. Saat berbicara, Lionel Ferreira berlutut di tanah dan bersujud seperti bawang putih, berderak keras. Adegan ini membuat Harvey York sedikit mengernyit. Hari yang baik tidak menguntungkan. Dia melambaikan tangan kanannya dan berkata dengan ringan, biarkan dia keluar dari sini. Gulungan. Tamparan terakhir Damian Huo menamparkan Lionel Ferreira ke udara. Lionel Ferreira segera berguling dan merangkak dengan kepala di lengannya. Dia takut dia akan berjalan lambat. Dan Harvey York akan menyesalinya. Dan Lulu melihat pemandangan ini dengan ekspresi ragu-ragu. Dan akhirnya tidak mengikuti. Dia tahu betul bahwa jika dia terus melakukannya, hidupnya akan hancur. Jika dia bertahan, masih ada kesempatan. Dia adalah wanita yang cerdas. Dan orang yang cerdas tidak akan terpengaruh oleh emosi dan melakukan hal-hal bodoh. Lagi pula, Harvey York tidak membunuhnya di tempat. Yang berarti Harvey York tidak peduli dengan apa yang terjadi semalam. Entah itu karena hubungan Cynthia Zimmer atau sesuatu yang lain. Lulu merasa bahwa dia masih memiliki kesempatan. Jika Anda bisa naik ke tempat tidur naga Harvey York, itu akan menjadi sukses nyata. Merasakan antusiasme para aktris dan selebritas internet itu, Harvey York sedikit mengernyit. Dan kemudian melihat Devorah Oliveira segera melambaikan tangannya, membiarkan orang-orang ini menjalankan bisnis mereka sendiri. Devorah Oliveira secara pribadi memimpin Harvey York dan yang lainnya ke ruang konferensi multifungsi yang mewah. Setelah Harvey York menandatangani kontrak transfer ekuitas dan menyelesaikan sidik jarinya, Damian Huo berdiri dengan hormat. Tuan Muda York, jika pria itu Lionel Ferreira berani meneriakimu, telepon saja dia dan aku berjanji akan membunuhnya.
Damian Huo tampak hormat. Dan tadi malam, karena bajingan itu aku menyinggungmu, Tuan Muda York, dan menyinggung wanitamu. Mendengar ini, Devora Oliveira dan Marisol Yeager sama-sama bergosip. Apakah Anda tidak mendengar bahwa Harvey York dan mantan istrinya memiliki hubungan yang kasar baru-baru ini? Kenapa ada wanita lain? Mungkinkah itu Alexa Joyner? Melihat wajah gosip kedua wanita itu, Harvey York bahkan lebih terdiam. Bab 4605. Melihat Damian Huo yang terhormat di depannya, Harvey York berkata dengan ringan. Karena apa yang terjadi tadi malam telah berlalu. Jangan membicarakannya lagi. Kamu dan aku tidak saling kenal. Aku sedang berbicara dengan ayahmu dari generasi yang sama. Kamu bisa memanggilku paman di masa depan. Mata Damian Huo berkedut. Tetapi dia masih berkata dengan genit. Paman York. Harvey York mengangguk dan berkata. Apa yang saya katakan kepada Anda tadi malam. Kembalilah dan pikirkanlah. Anda juga beruntung karena Anda dapat mendengarnya. Juga. Saya harap Anda tidak membiarkan saya melihat Anda menggertak pria dan wanita di masa depan. Mengerti? Kata-katanya terdengar lembut, tetapi membawa keagungan dan sikap yang tak terkatakan. Lagi pula, untuk Harvey York, meskipun Damian Huo adalah pasangan yang bagus, dia tidak terlalu bagus di meja. Jika dia mau, Damian Huo bisa dicubit sampai mati dengan satu jari. Dan karena Damian Huo tahu kesalahannya dan dapat memperbaikinya, Harvey York akan melakukan apa saja padanya. Bahkan di depan Verney Huo. Dan bahkan memberinya kesempatan untuk berteman dengannya. Paman York mengajariku bahwa aku harus membingkai semua kata-katamu. Menggantungnya di samping tempat tidur. Melafalkannya siang dan malam. Ingat. Berbicara tentang ini, Damian Huo tampak sungguh-sungguh. Paman York. Keponakan saya di sini untuk melihat Anda untuk pertama kalinya hari ini. Jadi, sebagai junior, aku harus menyiapkan sedikit salam. Ini adalah patung Guanggong yang khusus saya temukan dari pasar Feng Shui. Dikatakan dari dinasti Song, benda ini sangat berharga. Dan itu sejalan dengan identitas generasi ahli Feng Shui Anda. Saya pikir itu lebih cocok. Setelah mengatakan ini, Damian Huo mengangguk dan membungkuk. Dengan ekspresi berharap Harvey York akan menerimanya. Hati-hati. Atas nama juniorku. Aku harap kamu tidak membenci yang lusuh, Paman York. Meskipun Damian Huo mengatakan ini, semua orang dengan kebijaksanaan tahu bahwa benda ini pasti bernilai banyak uang. Kalau tidak, Damian Huo akan berani menganggap hal ini sebagai permintaan maaf. Harvey York menyipitkan mata ke patung Guanggong. Matanya tertuju pada pedang Guanggong. Dan kemudian berkata dengan ringan, berapa yang kamu bayar untuk benda ini? Damian Huo berkata dengan wajah malu. Tidak mahal. Hanya 5 juta. Tidak bisa di atas meja. 5 juta. Jari telunjuk kanan Harvey York menyentuh bilah yang agak tajam. Dan berkata dengan ringan. Tidak peduli siapa yang menjual ini padamu. Saya sarankan. Anda bisa pergi dan menghancurkan tokonya rusak. Damian Huo sedikit terkejut. Paman York. Apa maksudmu? Guanggong ini terlihat seperti palsu. Saya memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Hoffman. Saya membeli barang ini di gedung Baibao keluarga Hoffman. Bagaimana bisa itu palsu? Meskipun barang-barang di rumahnya mahal. Aku belum pernah mendengarnya. Ada barang palsu di rumahnya. Bagaimanapun. Di belakangnya adalah keluarga Jinling Hoffman. Ini adalah keluarga besar yang menginginkan wajah. Palsu tidak palsu. Harvey York tersenyum tipis. Mencubit patung Guanggong. Dan melemparkannya langsung ke tanah. Dengan ledakan, patung Guanggong hancur. Dan pedang besar yang seharusnya menjadi satu dengan patung Guanggong pecah. Dan pedang pulau seukuran telapak tangan muncul di dalamnya.
Seluruh tubuh pedang pulau itu gelap gulita. Dan niat jahat yang tak terkatakan menyebar darinya. Dan pada saat yang sama, ada perasaan menyeramkan yang muncul di hatiku. Dari apa ini? Devora Oliveira berkata dengan rasa ingin tahu. Mungkinkah harta karun seperti apa? Harta karun. Harvey York tersenyum ringan. Benda ini adalah puncak dari Onmyoji dan mantra negara pulau. Dan itu disebut pedang iblis. Bab 4606. Begitu pisau iblis meninggalkan rumah, dia mati. Jika kamu menyimpan benda ini di rumah, dalam 3 bulan, seluruh keluarga akan mati. Harvey York berbicara dengan ringan. Ini sedikit lebih sederhana. Benda ini dapat dengan mudah membunuh seluruh keluargamu, tanpa meninggalkan ayam dan anjing. Devora Oliveira dan Marisol Yeager juga sedikit terkejut pada saat yang sama. Dan kemudian mata mereka tertuju pada Damian Huo dengan dingin. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa Damian Huo, yang memiliki wajah hormat, begitu jahat dan kejam sehingga dia bisa melakukan hal seperti itu. Paman York, percayalah, aku membeli barang ini. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Damian Huo, yang bereaksi, menggigil dan memperkenalkan diri dengan cepat. Kamu harus percaya padaku. Aku sudah tahu kesalahanku. Aku tidak akan pernah melakukan ini. Pada saat ini, Damian Huo membuat sumpah untuk membersihkan hubungannya dengan masalah ini. Jika tidak, begitu Harvey York berpikir bahwa dia memiliki niat untuk menyakiti orang lain, Damian Huo dapat membayangkan akhir tragisnya. Aku tahu ini tidak ada hubungannya denganmu. Harvey York berbicara dengan ringan, lalu menjentikkan jarinya, dan setetes darah jatuh ke pisau iblis itu. Dengan darah yang menetes, pisau iblis itu sedikit berkedip. Energi jahat menghilang. Dan itu berubah menjadi potongan-potongan di seluruh tanah. Hanya saja pada saat itu berubah menjadi potongan-potongan. Wajah seperti wajah bayi manusia muncul ilusi dan meraung diam-diam di Harvey York. Dengan Harvey York mengeluarkan setetes darah lagi, wajah ilusi ini menghilang sepenuhnya. Adegan ini benar-benar membuat Devora Oliveira dan Marisol Yeager ketakutan. Lagi pula, gadis-gadis takut akan hal ini. Dan Damian Huo juga bereaksi pada saat ini. Bajingan. Orang yang menjual ini padaku ingin menghancurkan keluarga Huo kita. Saudaraku. Goyangkan orang. Ayo kita naik level Baibaolou bersama. Berikan penjelasan pada pamanku. Jika saya tidak menyelesaikan masalah ini hari ini, saya akan menulis nama saya terbalik. Saat berbicara, Damian Huo melambai. Setelah memikirkannya, Harvey York mengikuti. Selain tidak ingin Damian Huo, keponakan tertua, menderita kerugian besar, ada alasan lain. Harvey York hanya ingin melihat apakah dia bisa memimpin Araceli Hoffman, putra tertua keluarga Hoffman, di bawah konflik sengit. Lagi pula, tuan muda legendaris ini terlalu rendah hati. Setelah datang ke Jinling begitu lama, Harvey York telah lama mengaguminya dan tidak pernah bertemu dengannya. Apalagi untuk menghindari kecurigaannya, Harvey York tidak berinisiatif melakukan apapun, tapi membiarkannya begitu saja. Bagaimanapun, masalah ini melibatkan aula panjang umur, dan akan selalu ada saat ketika kedua belah pihak bertemu. Dan masalah Damian Huo hari ini, tidak peduli dari sudut pandang mana, masuk akal baginya untuk muncul. Bahkan jika seseorang yang mahir dalam Zui menyimpulkan setelah fakta, mereka tidak akan melihat petunjuk apapun. Jadi Harvey York, yang memiliki minat sementara, mengikuti. Dia penuh harapan. Apakah tuan muda keluarga Hoffman akan muncul? Setengah jam kemudian, pembela Land Rover berbaris dengan merajalela dan berhenti di gerbang gedung Baibau Hoffman. Pintu mobil terbuka, dan sekelompok pria berjas dengan tongkat di bor,
Semuanya membunuh. Langsung menjaga pintu masuk dan keluar. Ketika pelanggan di toko melihat pemandangan ini, mereka tahu ada yang tidak beres. Semua orang melangkah mundur satu demi satu, melihat pemandangan ini dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, Bai Baolou ini memiliki terlalu banyak hal baru-baru ini, kan? Kamu siapa? Datanglah ke gedung Bai Bao kami untuk membuat masalah. Apa kamu sekarat? Beberapa anggota staf bergegas keluar dan berteriak keras, penuh percaya diri. Bab 4607. Damian Huo masuk dengan cerutu acuh tak acuh, menendang vas di gerbang, dan berkata dengan dingin, Mary Hoffman, keluar. Harvey York masuk dengan tangan di punggung dan tanpa ekspresi. Matanya melihat sekeliling lapangan, dan menemukan bahwa ada banyak barang bagus di rak di tempat kejadian. Dan ada juga banyak batu giok kasar. Jelas, tempat ini telah mengumpulkan banyak orang baik untuk berjudi di atas batu. Oh, bukankah ini Tuan Huo? Saat Harvey York melihat sekeliling, dia melihat tawa centil datang dari kedalaman Bai Baolou, dan kemudian melihat seorang wanita anggun muncul. Dia mengenakan congsam, yang disulam dengan benang emas, membuatnya terlihat seksi dan intelektual. Mary Hoffman lah yang terakhir kali bertarung melawan Harvey York. Melihat penampilan Damian Huo, langkah Mary Hoffman berhenti sebentar dan kemudian berkata dengan gaya, dalam pertempuran besar hari ini, tembakannya adalah untuk menghancurkan sesuatu atau untuk memukul orang. Bawahanku yang mana yang menyinggungmu, Tuan Huo? Atau apakah Anda marah karena saya tidak membalas pesan Anda dari Guru Huo tadi malam? Saat berbicara, Mary Hoffman sedikit menyipit, dan ekspresi ketidaksenangan muncul di matanya. Jelas, dia merasa bahwa penampilan Damian Huo mengganggu bisnisnya. Hehehe, kamu cukup pandai berpura-pura. Damian Huo maju beberapa langkah, mengulurkan tangan kanannya dan menepuk wajah cantik Mary Hoffman. Mary Hoffman, semua orang adalah orang adegan. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak memiliki poin di hatimu? Apakah Anda masih membutuhkan saya untuk mengingatkan Anda? Mary Hoffman tampak sedih, dan berkata dengan lembut, Tuan Muda Huo, Anda adalah putra tertua dari keluarga Huo yang tertutup, dan ayah Anda adalah kaisar. Jalan Jinling. Vernei Huo. Aku selalu menghormatimu, dan aku selalu memperlakukanmu dengan sangat tulus. Tidak peduli pelanggaran apa yang kamu miliki, kamu harus membuatnya jelas. Dengan cara ini, saya tahu apa yang saya lakukan salah. Ho ho ho. Damian Huo mencibir. Sudut mulutnya sedikit dingin. Jika dia tidak melihat Harvey York menangani pedang iblis desa pulau dengan matanya sendiri, dia mungkin berpikir bahwa dia telah salah menyalahkan Mary Hoffman. Sangat disayangkan bahwa setelah menyaksikan adegan itu dengan matanya sendiri, Damian Huo sudah memahami pikiran jahat Mary Hoffman. Jika benda itu tidak diberikan kepada Harvey York, tetapi dibawa kembali ke rumah Huo dan disimpan. Menurut Harvey York, pintu itu akan hancur dalam 3 bulan. Hal semacam ini. Mary Hoffman mengatakan dia tidak tahu. Damian Huo tidak percaya. Lagi pula, siapa yang akan menyiapkan hal seperti itu jika bukan karena seseorang yang memiliki hati? Bahkan, Mary Hoffman menghitung dirinya sendiri sejak awal. Bahkan untuk menunggu kemunculannya. Hal ini sudah dipersiapkan sejak lama. Mengingat proses transaksi ini dan rekomendasi kuat Mary Hoffman kepadanya, Damian Huo tiba-tiba melontarkan lelucon kejam di wajahnya. Dan berkata, Mary Hoffman, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Selama kamu mengakui apa yang telah kamu lakukan, aku akan menyelamatkan hidupmu hari ini. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu mati tanpa penguburan. Itu juga akan menghancurkan tulangmu menjadi abu. Dan keluargamu tidak akan bisa mengumpulkan mayatmu untukmu.
Berbicara tentang ini, Damian Huo mencibir. Dan arogansi dan dominasi yang tak terlukiskan menghancurkan langit. Bahkan, gedung Baibaomu akan dihancurkan olehku. Pada saat itu, semua orang akan mendapat masalah. Merasakan aura pembunuh yang memancar dari Damian Huo saat ini, Mary Hoffman sedikit menyipit, mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi. Bab 4608. Namun, bahkan pada titik ini, Mary Hoffman tidak bermaksud mengakuinya. Setelah menyipitkan matanya sejenak, dia terus berkata dengan lembut, "Tuan Muda Huo, Mary benar-benar tidak tahu apa yang dia lakukan salah. Dan tolong beri aku beberapa petunjuk." Jelas, dia mengambil keputusan dan ingin pergi jauh-jauh ke kegelapan. Lagi pula, jika apa yang dia lakukan diumumkan dan diakui, itu akan menjadi pukulan besar bagi reputasi Baibaolou dan bahkan keluarga Jinling. Retakan. Damian Huo mencibir dan menjentikkan jarinya. Saya melihat bawahannya langsung mengeluarkan sebuah kotak dan jatuh ke tanah. Selain pecahan patung Guanggong, ada juga pecahan pedang setan. Bahkan jika telah diubah menjadi potongan-potongan, pedang iblis masih dipenuhi dengan roh jahat. Banyak penonton di sekitar yang berpengetahuan luas. Hanya dengan melihatnya, Anda dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah dengan Guanggong. Wajah Mary Hoffman juga sedikit kental, dan matanya menjadi sedikit bermartabat dan tegas. Dia mengerti bahwa Damian Huo harus dikelilingi oleh ahli Feng Shui. Jika tidak, bagaimana orang biasa bisa melihat petunjuk ini? Hehehe. Apakah ada hal lain untuk dikatakan? Damian Huo memandang wanita lembut di depannya dengan penuh minat. Saya membeli barang dari Anda. Ada 800 juta jika tidak ada 1 miliar. Kan? Bagaimana menurutmu? Apakah mereka semua anggota senior? Apa hasilnya? Saya buru-buru datang untuk membeli patung Guanggong di pagi hari. Tidak masalah jika itu palsu. Masih ada pisau iblis, negara pulau yang tersembunyi di dalamnya. Anda ingin keluarga Huo kami menghancurkannya. Keluarga Mary Hoffman, katamu, apakah kamu layak untukku? Atau, apa yang ingin kamu jelaskan padaku? Saat berbicara, mata Damian Huo penuh dengan niat membunuh. Dia telah melakukan hal-hal buruk selama bertahun-tahun. Dan dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan berani mengandalkan kepalanya sendiri. Yang paling penting adalah Anda masih ingin menghitung keluarga Huo yang tersembunyi. Candaan. Apakah Anda pikir Anda bisa menyentuh pantat harimau? Ketika penonton di sekitar mendengar ini, kelopak mata mereka melompat. Hanya bisa dikatakan bahwa keberanian Mary Hoffman terlalu besar. Beraninya kau memperlakukan Damian Huo sebagai ikan air. Lupakan. Itu bahkan mengatur sesuatu seperti pedang iblis negara pulau. Dia mencoba untuk mengadili kematian. Kelopak mata Mary Hoffman juga melonjak. Dan kemudian dia mengeluarkan senyum ambigu. Tuan Huo, ini mungkin benar-benar salah paham. Saya pasti tidak berniat menyakiti Anda. Kalau tidak, aku akan membawakan anggur yang enak malam ini dan pergi ke rumahmu untuk memberimu penjelasan yang bagus. Jika kamu tidak puas, bagaimana kalau aku datang selama beberapa hari lagi? Karena itu, Mary Hoffman memiliki ekspresi mengedipkan mata di wajahnya. Jelas, dia tahu betul bahwa Damian Huo selalu mendambakan kecantikannya. Tapi dia menggantung. Tidak membiarkan Damian Huo berhasil. Jadi sekarang, dia siap mengandalkan ini untuk menarik permainan kembali. Apakah kamu layak? Hanya kamu ingin naik ke ranjang nagaku. Kamu sedang berpikir tentang kentut. Damian Huo tidak memberikan wajah apapun pada wanita ular dan kalajengking di depannya. Tetapi memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Ini adalah akhir dari omong kosong. Tidak perlu mengatakan apapun di antara kita. Semua orang sudah dewasa. Mereka semua campur aduk. Tidak perlu menyembunyikannya.
Saya tidak mengerti hal-hal ini. Saya memilihnya sendiri. Tidak apa-apa. Tapi kamu sangat merekomendasikan hal ini kepadaku. Mengatakan bahwa itu sangat bagus. Dan kamu dengan sengaja memintaku untuk membelinya kembali. Apa yang kamu ingin aku katakan? Apakah kamu benar-benar berpikir aku sebodoh yang kamu pikirkan? Bab 4609. Mary Hoffman. Pada titik ini, tidak menyenangkan jika Anda terus menyangkalnya. Damian Huo tampak acuh tak acuh dan tidak menunjukkan wajah sama sekali. Penjelasan adalah menutupi. Dan menutupi adalah kebenaran. Jadi, pada saat ini, katakan saja padaku apa yang akan kamu berikan padaku. Jika kamu tidak bisa memberiku penjelasan yang memuaskan, maka aku akan meminta penjelasan ini sendiri. Saat suara Damian Huo jatuh, pria berjas di belakangnya semua mulai memutar leher mereka. Jelas akan melakukannya. Dari segi gaya mendominasi. Karena sudah ada bukti bahwa Mary Hoffman sengaja menipu dirinya sendiri. Jadi, bahkan jika Mary Hoffman dirobohkan, tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Melihat gerakan Damian Huo, Mary Hoffman sudah tahu bahwa dia bisa menggunakan apapun yang dia katakan. Tapi dia tidak takut, tetapi menahan ekspresinya dan berkata dengan ringan, "Tuan Huo, karena kamu harus berbicara sampai titik ini, maka aku akan mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada penjelasan untuk masalah ini. Jika kamu ingin menyalahkannya, salahkan dirimu sendiri karena salah paham. Peralatan Feng Shui, barang antik, dan mainan. Semua barang pergi. Dan kami tidak bertanggung jawab." Pada saat ini, Mary Hoffman memiliki sikap yang sangat kuat. Adegan ini tidak hanya mengejutkan semua orang di sekitar, tetapi bahkan Harvey York menunjukkan ekspresi yang bermakna. Bagaimanapun, Damian Huo adalah putra tertua dari keluarga Huo. 6 keluarga tersembunyi selalu dalam semangat yang sama. Bahkan jika Mary Hoffman memiliki latar belakang keluarga Jinling Hoffman, kualifikasi apa yang dia miliki untuk menantang Damian Huo? Jika aku benar-benar salah paham, maka aku akan mengakuinya. Damian Huo tampak dingin. Tapi Anda meyakinkan saya lagi dan lagi bahwa ini adalah hal yang baik. Dan Anda juga mengatakan bahwa gangster top membutuhkan patung Guanggong seperti itu di rumah. Kamu terus membodohiku seperti ini. Mengetahui bahwa aku sedang terburu-buru untuk membeli hadiah. Dan kamu terus merekomendasikanku. Dalam keadaan seperti itu, Anda memberi tahu saya bahwa barang-barang itu keluar dari wadah dan Anda tidak bertanggung jawab. Beraninya kau mengatakan hal seperti itu padaku. Karena kamu tidak bisa memberiku penjelasan, maka aku minta maaf. Aku akan meminta penjelasan ini sendiri. Saat berbicara, Damian Huo melambaikan tangannya. Dan segera melihat sekelompok pria berjas memutar leher mereka dan membuat kerusuhan. Pada saat ini, suara yang agak centil, agak dingin, dan agak dingin datang dari aula belakang. Kemudian, sosok yang mengenakan Chongsam Sutra datang perlahan. Siapa yang memberimu keberanian? Siapa yang memberimu keberanian? Untuk benar-benar berani menghancurkan properti atas nama Tuan Muda Hoffman. Tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Harvey York mendengar suara yang agak familiar ini. Dan segera mendongak dengan penuh minat. Saya melihat tangan putih kecil Yadira Lawrence di belakang punggungnya. Dan kemudian dia diam-diam muncul dengan sekelompok pria dan wanita dalam pakaian Cina. Harvey York sedikit terkejut. Dan memandang Yadira Lawrence dengan sedikit lebih tertarik. Apa yang disebut bintang besar yang dikenal Cynthia Zimmer ini, yang sangat jijik dengan tempat ini di Jinling, sebenarnya terkait dengan gedung 100 harta karun Hoffman. Seorang bintang besar, benar-benar berlari ke sini untuk memberikan platform keluarga Hoffman. Masih sikap bosi, menarik. Damian Huo juga penasaran.
Dia secara alami mengenal bintang besar seperti Yadira Lawrence. Tapi tidak ada cara untuk terhubung dengan Bai Baolou. Namun, dia sangat jelas bahwa pihak lain jelas bukan hanya aktor di industri hiburan. Bab 4610. Setelah Harvey York merenung dan tatapan heran Damian Huo, mereka melihat kelompok Mary Hoffman dengan hormat melangkah ke samping, dan berkata dengan sedikit hormat di wajah mereka, "Nona Lawrence." Yadira Lawrence mengabaikan mereka, tetapi berjalan langsung di depan Damian Huo, tampak acuh tak acuh dan dingin. Damian Huo memandangnya dari atas ke bawah, lalu tersenyum dan berkata, "Bintang Lawrence, apakah Anda ingin mendukung Mary Hoffman?" Dan mundur di depan wajahku. Betul sekali. Yadira Lawrence berbicara dengan bersih. Aku hanya ingin mendukungnya. Yohu. Aku tidak bisa memikirkannya. Ini sangat luar biasa. Damian Huo bertepuk tangan dan tersenyum acuh tak acuh. Kau mendukung Mary Hoffman dan memukul wajahku. Sudahkah kau mempertimbangkan konsekuensinya? Apakah kamu tahu apa yang kamu hadapi? Bibir tipis Yadira Lawrence berkedut. Dengan ekspresi jijik, Anda, Tuan Huo, berbicara begitu langsung. Jadi saya tidak akan menyembunyikannya. 6 keluarga tersembunyi sangat baik. Tapi jangan lupa, keluarga tersembunyi akan selalu menjadi keluarga tersembunyi. Hanya patuh dan bersembunyi di sisi gelap sejarah. Jangan melompat keluar dan tunjukkan cakarmu. Lompat dan pikirkan konsekuensinya. Dan saya tidak mengatakan latar belakang saya. Saya hanya orang di belakang Jinling sekarang. Mungkin agak sulit untuk melawan 6 keluarga tersembunyi Anda. Tetapi sama sekali tidak masalah jika Anda ingin membanjiri keluarga Huo Anda. Kamu begitu yakin bahwa 5 keluarga tersembunyi lainnya akan mendapat masalah dengan orang di belakangku untuk masalah sepele seperti itu. Melawan kita sampai akhir. Hanya untuk 5 juta. Omong-omong. Yadira Lawrence memiliki ekspresi lucu di wajahnya. Jelas. Dia telah mencubit Damian Huo sampai mati. Memang benar bahwa Damian Huo memiliki latar belakang. Dan Vernei Huo juga sangat menakutkan. Namun, untuk masalah sepele ini, kedua belah pihak berjuang sampai akhir. Apakah itu layak? Seorang pria besar yang nyata, orang yang benar-benar berpangkat tinggi, perlu mempertimbangkan banyak hal. Hal-hal ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan beberapa kata, tidak dengan kehendak seseorang. Nona Lawrence, wajah Damian Huo kembali normal pada saat ini. Dia menyipitkan mata ke Yadira Lawrence, dan berkata dengan dingin, "Dia terlihat baik, tetapi dia terlalu sombong. Jika Anda memiliki kemampuan, beritahu saya detail dan asal Anda. Biarkan saya melihat apakah Anda memenuhi syarat dan bertarung dengan saya sampai akhir." Saat berbicara, Damian Huo mengeluarkan ponselnya dan mengambil gambar dengan bebas. Yadira Lawrence berkata dengan acuh tak acuh, "Di lingkaran hiburan ibu kota kekaisaran, Raja Pendatang Baru, Yadira Lawrence. Lingkaran hiburan kekaisaran tidak cukup untuk menjadi latar belakang Anda. Juga tidak cukup untuk mendukung Mary Hoffman." Ah, Yadira Lawrence tersenyum dingin. Seperti yang diharapkan dari keluarga tersembunyi. Berita diblokir. Bahkan siapa yang berada di belakang lingkaran hiburan ibu kota kekaisaran. Saya khawatir Anda tidak tahu. Jika kamu tidak tahu, biarkan aku memberitahumu sesuatu yang kamu tahu. Misalnya, tuan muda tertua dari keluarga Hoffman yang kamu tahu. Araceli Hoffman yang sangat rendah hati. Juga teman baik dari orang di belakangku. Saya berjalan di Jinling. Dan Araceli Hoffman harus mendukung saya. Belum lagi, Araceli Hoffman memiliki mayoritas saham di tempat ini sendiri. Pukul kami di wajah. Hancurkan barang-barang kami. Apakah kamu yakin bisa melakukan ini? Berbicara tentang ini, Yadira Lawrence memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Menurutnya,
Tidak perlu membawa terlalu banyak barang untuk orang udik seperti Damian Huo. Hanya menjadi 10 keluarga teratas. Bobot 3, kata Araceli Hoffman, putra tertua keluarga Jinling Hoffman. Sudah cukup untuk menghancurkan Damian Huo. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.